Oke teman-teman, hari ini saya mau ngajak teman-teman nih berkunjung ke salah satu UKM kita. Jadi ini UKM-nya membudidayakan madu kelulut gitu ya. Jadi madu kelulut ini dia dihasilkan dari lebah ya. Tapi berbeda dengan lebah yang mungkin teman-teman kenal gitu ya, lebah yang menyengat kayak gitu, atau misalkan madunya madu sarang itu ya yang banyak kita konsumsi, mungkin yang sudah banyak kita kenal. Tapi ini berbeda ya, ini madu kelulut, ini dihasilkan dari spesies lebah Trigona ya, Trigona sp. Jadi ini salah satu lebah dengan spesies yang tidak memiliki sengat gitu. Jadi ini aman, tapi banyak dikenal orang bahwa madu kelulut ini khasiatnya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh gitu, karena lebih banyak mengandung propolis gitu ya. Nah, pokoknya ini seru banget, nanti kita akan lihat gimana sih madu kelulut itu ya, dan gimana lebah kelulut itu ya. Jadi teman-teman pokoknya wajib tonton sampai habis, nanti insya Allah akan ada info-info yang menarik dan pastinya bermanfaat buat teman-teman ya. So ikuti terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, nih saya lagi mau lihat yang mau panen langsung lebah kelulut ya. Jadi ini disedot pakai sedotan minuman kayak gini. Kita lihat ya. Teman-teman, kita ngobrol nih langsung sama Pak Air. Nah ini Pak Air ini salah satu UKM kita, jadi dia punya ini namanya Madu Kelulut Sahabat Pak ya. Ya. Jadi udah berapa tahun Pak? Hampir jalan 2 tahun. 2 tahun gitu. Jadi ini Pak, madu kelulut ini apa sih Pak? Maksudnya bedanya dari madu yang kita tahu kan, madu yang biasa itu ya. Itu bedanya apa ini? Bedanya di khasiatnya aja lebih banyak. Oh, khasiatnya banyak. Kebanyakan orang kalau beli madu itu khasiatnya biasanya untuk apa Pak? Biasanya untuk asam lambung, mah juga, terus buat kesehatan lah pokoknya. Iya. Nah ini Bapak nih di kawasan ini Pak, kalau untuk lebah sendiri ini kan saya baru tahu ya, ada lebah ini yang nggak ada sengatnya. Nah ini jenis lebah apa Pak? Lebah Trigona. Atau di Jawa kan nyebutnya kelanceng. Ya, jadi teman-teman, lebah atau madu kelulut ini kalau nama lainnya itu nama madu kelanceng Pak ya. Madu kelanceng itu juga banyak. Nah Bapak ini memproduksi nih madu kayak ini nih. Nah jadi ini salah satu, jadi udah dari hasil di kebun di sini ya. Ini ada berapa sarang Pak sini? Sekitar 150-an. 150 sarang. Terus selama setahun itu periode panennya paling banyak bulan apa? Paling banyak itu bulan Agustus sampai Oktober. Ini ada nyerang kepala juga ya. Dia ini emang nggak nyengat, tapi berbahaya nggak sih Pak sebenarnya? Nggak berbahaya, dia cuma nggak nyengat, tapi dia menggigit kan, ada rasa sakit sedikit. Gitu. Nah dia ini lebahnya aku tangkap ya. Nah ini Pak, yang menariknya ya, ini apakah harus kita ngasih makan atau misalkan memelihara ini gimana sih Pak? Paling kita tanam bunga. Kalau ngasih makan dia, kalau kita masih makan gula atau air gula nggak mau, dia ngisap sari-sari bunga aja. Jadi dia tuh makan nektar bunga kayak gitu Pak ya? Ya, nektar bunga. Nah kan kalau misalkan lagi musim bunga kan, misalkan akhir-akhir tahun gitu ya. Nah kalau nggak lagi musim bunga itu biasanya kan produksinya gimana tuh Pak? Tanam bunga aja. Tanam bunga. Seadanya, secukupnya, cukup dia makan, terus ya nggak bisa dipanen sih. Nggak bisa panen. Nah jadi gitu teman-teman, untuk budidaya madu kelulut ini nggak terlalu ribet kan. Kalau kita punya peternakan misalnya kayak sapi, terus ngarit cari pakannya. Nah kalau ini nggak begitu terlalu ya Pak. Yang penting kita kawasannya kayak di sini nih, ini di sarangnya ini berada di
lingkungan yang apa nih, tanaman Teduh, apa nih Pak? teduh, rambutan, buah rambutan. Nah, di bawah pohon-pohon rambutan nih, jadi sekeliling ini pohon rambutan semuanya. Jadi kalau lagi musim rambutan, selain panen rambutan juga madu banyak gitu. Nah kemudian strateginya tadi itu ya Pak, nanam pohon bunga kayak gitu. Bunga, ya. Oh, jadi teman-teman tadi udah lihat ya di depan, jadi ada banyak pohon-pohon atau banyak tanaman-tanaman bunga itu untuk membantu penyediaan bunga, jadi nektar untuk si kelulut ini. Jadi kalau di luar musim bunga kayak mungkin bulan-bulan Maret itu ya udah berkurang Pak ya. Nah itu suplai makanan nektar untuk si kelutnya itu masih tersedia gitu. Jadi itu strateginya. Jadi kayak punya tabungan hidup gitu kan. Ya, kalau punya ATM. Ya punya ATM hidup. Jadi kita nggak kayak apa ya, nggak harus masukin uang ke bank ya, tapi ini di apa, kita buat sarangnya ya, kita pelihara lingkungannya. Nah buat teman-teman juga perlu tahu, jadi Bapak ini sekarang strategi pemasarannya lewat apa aja Pak? Lewat online bisa, datang langsung bisa. Terus kalau di online kan ada Instagramnya Madu Kelulut Kalimantan. Oh ya, nanti di follow ya Instagramnya Madu Kelulut Kalimantan. Kalau di Shopee Madu Kelenceng Kalimantan. Ya. Itu Bapak, oh iya di Shopee ya. Nah di Shopee ini Bapak ini rame juga ya, karena sekarang apalagi lagi musimnya ya, pandemi, jadi banyak yang pesan. Nah untuk yang beli di Shopee Pak, ini pemasaran udah kemana aja? Kalau di Shopee kita udah keluar Kalimantan seperti Jawa, Palembang, Aceh, terus sampai ke Papua. Oh ke Papua ya. Ada beli ke Papua? Ada Papua. Itu jadi orang udah tahu gitu khasiatnya gitu. Itu biasanya orang beli buat apa Pak? Buat diminum pribadi, terus ada juga yang buat, ada yang misalnya orang yang dia sedang sakit apa? Ya sedang sakit, misalnya menderita asam lambung atau mah gitu. Ya. Jadi madu kelut ini asli ya, nggak bisa dicampur-campur. Ini kalau beli dari sini nih madu kelut sahabat, insya Allah kami jamin keasliannya, kemurniannya. Kalau misalkan ada campuran boleh balikin lagi Pak ya. Nah gitu. Jadi teman-teman bisa pesan di Shopee juga, bisa di follow Instagramnya ya. Ini udah pemasarannya udah terjamin karena udah sampai ke Jakarta, Bekasi, Bandung, nyampe Palembang, bahkan ke Papua pun nyampe gitu kan. Jadi sudah terjamin kualitas maupun pengirimannya pasti nyampe gitu. Nah buat teman-teman ini Pak, kalau misalkan ada yang mau belajar, boleh nggak kesini ada belajar? Boleh, kalau mau ada yang belajar. Teman-teman mau belajar gimana budidaya kelulut nih, boleh datang ke sini ya, belajar mulai dari panen sampai nyobain juga. Nah kemudian kalau ada yang mau jadi reseller Pak, itu gimana? Boleh juga Pak ya? Boleh kalau ada yang mau jadi reseller ya. Nah jadi teman-teman nih ada peluang usaha, silahkan yang mau jadi reseller atau mungkin dropship ya, silahkan pasarkan, atau misalkan buka toko online di Shopee atau Tokopedia atau di IG, silahkan. Nanti biar kami bantu pengemasannya di sini, pengirimannya di sini. Jadi teman-teman tinggal jual aja, nanti komisinya misalkan dari kita berapa Pak? Nih contoh. Ini yang 100 mili ya. Dari sininya berapa Pak? 35 sampai 40 ribu kalau dari 35. Nah, murah ya. Jadi ini harga dari sininya kisaran 35 sampai 40 gitu ya, tergantung musim juga ya kalau banyak. Nah, jadi teman-teman, ini saya kasih tahu, jadi untuk pasarannya itu yang penting kita bisa target pasarnya bagus. Itu ada yang jual misalkan 50 itu paling murah ya, ada yang 60, ada yang 70 gitu kan. Jadi kalau misalnya dari di sini 35 dijual 50 aja udah ada 15.000 marginnya. 15.000 dari satu, kalau sehari laku 3 gitu kan, atau sehari laku 10 kan lumayan ya. Jadi silakan yang mau dropship atau mau reseller beli dari sini, misalkan mau beli curah juga literan Pak ya? Bisa lebih murah kalau beli curah. Oh kalau beli curah berapa liter? Kalau beli curah 300-an, 280, 290. Oh. Nah oke. Jadi kalau mau jadi reseller, mau beli curahan, misalkan beli 2 liter 3 liter, itulah harganya lebih murah. Nanti teman bisa packaging di rumah masing-masing, silakan beli branding masing-masing gitu. Nanti kita bantu untuk pengirimannya. Oke Pak, makasih banyak nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Baik itu teman-teman, silahkan yang mau info lebih lanjut tentang madu kelulut atau bagaimana mau belajar kesini, silahkan. Nanti kontak hubungnya bisa dilihat di deskripsi ini ya gitu. Nah oke. Ini saya mau nyoba langsung nih, nyobain madunya langsung dari sarangnya gitu ya. Jadi mumpung lebahnya udah pada keluar, kita nyoba nih ya.
enak ya. Lagi pas bakambangan enak bener Pak madu langsung. Tapi Oh, jadi, rambutannya Rasanya tuh ini ada karena memang belum masuk ke musim bunga ya, jadi agak cenderung ada asam-asamnya. Tapi ini segar guys, karena saya tidak terlalu suka manis banget gitu. Jadi ini ada asam-asamnya, jadi segar dan langsung anget di tenggorokan. Nah, ini banyak banget ya manfaatnya. Jadi teman-teman wajib nyoba ya. Nah, jadi si lebahnya itu dia diam aja gitu, maksudnya nggak nyerang kita, nggak nyengat gitu. Jadi bersahabat, lebahnya itu baik banget gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin kunjungan kami ke UKM Madu Kelulut ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau mau belajar silahkan bisa menghubungi kami, nanti kita fasilitasi untuk kegiatan pembelajaran. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kami mohon dukungannya. Silahkan boleh seperti biasa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada video-video kami yang terbaru tentang UMKM akan mudah untuk mendapatkan informasinya gitu. Itu saja dari kami. Tunggu video kami berikutnya, insya Allah akan lebih seru lagi dan pastinya bermanfaat. Bye bye.